Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai motivasi, yang terdiri dari pengertian dan konsep motivasi, klasifikasi motivasi, pemberian motivasi bagi SDM, dan kasus pemberi motivasi SDM. Pertama, itu pengertian dan konsep motivasi. Menurut Nana Shoidi, motivasi adalah kondisi yang terbentuk dari berbagai tenaga pendorong berupa desakan, motif, kebutuhan, dan keinginan. Motivasi merupakan proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara jiwa, sikap, dan kebutuhan. Sementara Sumadi Suryabrata mendefinisikan bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, motivasi adalah keadaan jiwa dan sikap mental yang memberikan energi dan mendorong manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Dan menurut Hamzah, yaitu kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti keinginan yang tidak dipenuhi, tingkah laku, tujuan, dan umpan balik. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu mau bekerja keras untuk antusias mencapai prestasi kerja yang tinggi. Selanjutnya, klasifikasi motivasi. Satu, motivasi intrinsik, yaitu muncul dari dalam diri seseorang. Sobroy Sutikno mengartikan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tapi atas dasar kemauan sendiri. 2. Motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian seseorang mampu melakukan sesuatu. 3. Sistem pemberian motivasi bagi SDM. Pertama, adanya kompensasi yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pegawai. 2. Pegawai perlu diapresiasi secara adil baik secara formal maupun informal. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sportif, memfasilitasi pegawai untuk melakukan perubahan agar dapat termotivasi, memberikan feedback yang positif dan konstruktif untuk menumbuhkan motivasi pegawai, memanfaatkan secara maksimal kemampuan seseorang, memberikan kontrol atas tempat kerja sepenuhnya ke pegawai untuk memberikan motivasi, menciptakan peraturan yang terintegrasi untuk memudahkan pegawai membangun hubungan positif dan akrab dengan atasannya yang akan meningkatkan motivasi itu sendiri. Dan terakhir, menyeleksi serta menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Selanjutnya adalah kasus pemberian motivasi sumber daya manusia. Contoh kasusnya adalah efektivitas absensi fingerprint dan pemberian motivasi terhadap kinerja karyawan. Efektivitas ini berupa pencapaian hasil. Salah satu penerapan teknologi untuk meningkatkan efektivitas karyawan yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan kerja. Fingerprint hadir dengan mesin absen di mana identifikasi sidik jari setiap orang yang tidak dapat dimanipulasi sehingga adanya laporan yang cepat dan tepat. Tujuan dari fingerprint ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas karyawan, memberi kemudahan dan kenyamanan dalam proses absen pegawai, meningkatkan sistem paperless, dan memberikan informasi yang lengkap berhubungan dengan kedisiplinan kerja. Dengan ini, maka setiap karyawan akan dinilai kinerjanya. Kinerja merupakan keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu baik atau sebaliknya. Apabila kinerja karyawan kurang baik, maka atasan wajib memberikan arahan atau motivasi agar kinerjanya bisa membaik. Sebaliknya, apabila kinerja karyawan baik, maka atasan sebaiknya memberikan reward atau motivasi kerja yang lebih agar kinerja kedepannya jauh lebih baik lagi. Beberapa cara motivasi yaitu pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam pencapaian kerja, pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan bawahan, memberikan kesempatan pada pegawai untuk berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai atasan, mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan perusahaan, memberikan tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, dan lain-lain, serta tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan pegawai, karena pada sejatinya setiap pegawai itu memiliki sikap yang berbeda-beda juga. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.